Hai Bina Family, saya Dr. Maulina Indah, spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Bedah onkologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang menangani tumor padat dan kanker di area kepala dan leher, payudara, kelenjar gondok, kulit, jaringan lunak, termasuk kelenjar liur dan kelenjar getah bening. Berdasarkan data Gulbenkian Internasional, kanker tertinggi nomor 2 di dunia adalah kanker payudara. Namun, tidak selalu benjolan di payudara adalah kanker. Bisa jadi infeksi, kista, tumor jinak, maupun kanker payudara itu sendiri. Pertama adalah awareness dari pasien sendiri. Untuk infeksi, paling sering terjadi pada ibu menyusui, di mana gejalanya adalah kemerahan dan pembengkakan payudara disertai nyeri dan demam. Pembengkakan ini cepat perkembangannya, oleh karena itu harus cepat ditangani oleh dokter. Yang kedua adalah tentang kista di payudara. Kista payudara umumnya bersifat hormonal. Biasanya gejalanya adalah adanya benjolan yang sifatnya seperti kista, jadi karena berisi cairan. Biasanya ada rasa nyeri dan lebih nyeri ketika datang bulan. Untuk kista payudara, dia ada beberapa macam. Ada kista ASI, biasanya pada ibu menyusui juga. Itu gejalanya sama sekali tidak nyeri, hanya kista saja. Diketahui dari USG. Kedua adalah yang paling sering biasanya pada usia remaja, yaitu kista hormonal, fibrokistik disease. Gejalanya adalah pembengkakan di payudara disertai nyeri. Yang ketiga adalah benjolan yang diakibatkan oleh tumor. Nah, tumor itu dibagi jadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas payudara. Tumor jinak payudara paling sering pada wanita usia di bawah 35 tahun. Gejalanya adalah adanya benjolan yang padat, biasanya kurang dari 3 cm, yang mudah digerakkan dari dasar. Pada tumor jinak, dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nanti dari situ dapat diketahui jumlah tumor, ukuran tumor, dan lokasi dari tumor payudara itu sendiri. Penanganan untuk tumor jinak payudara biasanya kalau lebih dari 2 cm itu dilakukan operasi, tapi kalau kurang dari 1 cm bisa kita lakukan observasi. Dan yang terakhir adalah tumor ganas payudara. Nah, tumor ganas payudara umumnya terjadi pada wanita di atas 35 tahun. Faktor resikonya diantaranya adalah tidak menikah atau punya anak di atas 30 tahun, penggunaan KB hormon yang lebih dari 5 tahun, ada riwayat keluarga yang langsung, misalnya ibu, saudara kandung perempuan, lalu juga adanya tumor atau kanker di daerah rahim atau indung telur. Gejala tumor ganas payudara adalah adanya benjolan yang sifatnya keras. Batasnya tidak tegas, jadi kasar permukaannya. Awalnya dia tidak nyeri sama sekali, jadi hati-hati apabila mendapatkan benjolan di payudara Anda, tidak licin permukaannya tapi kasar. Namun perlu diingat, kanker payudara pada awalnya itu juga tidak nyeri sama sekali, seperti tumor jinak payudara. Perbedaannya adalah kerasnya tadi dan batasnya yang kasar. Untuk tahap awal, dilakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi dan mamografi. Tujuannya adalah untuk memastikan lokasi benjolan, jumlah benjolan, dan ada tidaknya penyebaran ke jaringan sekitar, termasuk otot, kelenjar getah bening, atau penyebaran jauh seperti di paru-paru, liver, bahkan otak. Penanganan awal kanker payudara diawali dengan proses diagnostik terlebih dahulu, yaitu bisa dilakukan biopsi jarum halus, yaitu teknik biopsi tanpa sayatan, hanya menggunakan jarum suntik yang kecil.
Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kanker atau tidak dari tumor tersebut. Biopsi jarum halus juga bisa mendeteksi adanya infeksi pada payudara. Selain penanganan operasi, kanker payudara juga didukung dengan pengobatan antihormonal. Pengobatan antihormonal payudara bisa berupa tablet atau injeksi. Kapan itu diberikan? Apabila subtipe kanker payudaranya adalah tipe hormonal positif, yakni kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen dan progesteron di dalamnya. Pengobatan selanjutnya adalah kemoterapi. Umumnya kemoterapi diberikan pada kanker payudara stadium 3 dan 4. Pengobatan kemoterapi adalah pemberian obat melalui infus yang diberikan umumnya 3 minggu sekali selama 6-8 siklus. Tujuannya adalah membantu mengontrol kanker payudara termasuk penyebarannya di dalam tubuh. Pengobatan terakhir dari kanker payudara adalah radiasi atau radioterapi. Tujuannya juga untuk mencegah kekambuhan pada area operasi payudara. Biasanya dilakukan pada operasi konservasi payudara untuk meradiasi area payudara yang tersisa yang tidak dioperasi. Juga dilakukan pada kanker payudara stadium 3 atau stadium 4 yang mengalami perdarahan. Jadi, Bina Family apabila memiliki keluhan benjolan di area payudara atau organ tubuh lainnya dapat berobat ke onkologi klinik di RSIA Bina Medica Bintaro. Demikian informasi kesehatan dari saya, Dr. Maulina Indah, spesialis bedah onkologi di RSIA Bina Medica Bintaro. Care with Love.